Selamat sore pemirsa, berbagai topik menarik akan kami hadirkan di layar televisi Anda. Selain 3 cuplikan informasi tadi, saya Arif Ditomo, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, sidang tilang di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Peserta sidang saling dorong dan berdesak-desakan. Kericuhan terjadi karena sidang tilang perkara pelanggaran lalu lintas yang diikuti ratusan peserta sidang dilakukan di ruang yang terbatas. Mereka ditilang karena tidak menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan bermotor. Agar suasana sidang berjalan tertib, Pengadilan Negeri Medan akhirnya menggelar sidang di 3 ruangan secara bersamaan. Suasana ricuhnya pelaksanaan sidang sempat diwarnai pelarangan media membuat liputan. Mereka dipaksa keluar sidang dan dinilai mengganggu kinerja hakim. Pemirsa, jangan pernah mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk karena diduga seorang supir yang mengantuk membuat sebuah truk di Deli Serdang, Sumatera Utara menghantam sebuah rumah Jumat dini hari. Akibatnya pemilik rumah beserta anaknya yang tengah tertidur tewas seketika. Suasana duka meliputi keluarga Agustiani Ginting. Bersama putranya Mikaris Barus, Agustiani yang tengah tertidur pulas di rumahnya tewas seketika. Tanpa diduga-duga, sekitar pukul 2.30 dini hari, sebuah truk yang dikemudikan Pandapotan Tambunan menabrak sejumlah rumah warga yang berada di tikungan, termasuk rumah Agustiani. Diduga sang supir mengantuk sehingga tak bisa mengendalikan truknya yang tengah melaju di jalan yang menurun. Pandapotan juga tewas akibat luka yang cukup parah. Pemilik rumah korban meninggal 2, supir truk pun meninggal. Jadi dalam hal ini truknya masih lengket di dalam. Kita upayakan untuk evakuasi truk dengan 2 alat berat derek. Karena kita menunggu derek satu lagi biar kita keluarkan truknya. Sementara itu kondisi kernet truk masih kritis. Seorang warga lainnya juga mengalami luka berat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Pemirsa, pasca insiden terbakarnya 7 kapal nelayan di dermaga Muara Angke Jumat pagi tadi, api kembali berkobar di sebuah kapal nelayan. Diduga kebakaran terjadi akibat masih adanya bahan bakar yang tersisa di kapal tersebut. Api kembali berkobar dari sebuah kapal yang tadi pagi sudah dipadamkan. Sebelumnya api di kapal ini beserta 6 kapal nelayan lainnya yang terbakar pagi tadi sudah berhasil dipadamkan. Api berkobar dengan besar lantaran tersulut bahan bakar di kamar mesin. Petugas pemadam kesulitan memadamkan api karena pemadaman tidak bisa dilakukan dengan air laut. Namun situasi di dermaga hingga sore ini mulai terkendali dan aktivitas yang sebelumnya sempat terhenti ini sudah mulai normal. Pemirsa, seorang balita asal Nganjuk, Jawa Timur tewas diduga akibat tersedak biji rambutan. Balita tersebut terlambat ditangani karena saat kejadian sang ibu tengah berada di dalam kamar mandi. Menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk selalu memperhatikan segala aktivitas balitanya di rumah. Balita Salsa yang tewas akibat dugaan menelan biji rambutan bisa dijadikan pelajaran. Ada dugaan Salsa tak bisa bernafas karena saluran pernafasannya tersumbat biji rambutan. Ironis saat kejadian bocah ini tengah sendirian, sementara ibunya berada di kamar mandi. Sementara dokter puskesmas yang sempat menangani Salsa menyatakan anak pasangan Suprapto dan Yanti sudah dalam keadaan tidak bernyawa saat dibawa ke puskesmas. Sementara biji buah rambutan yang sebelumnya dilaporkan menyangkut di tenggorokannya diduga sudah tertelan. Kepastian melalui otopsi tidak dilakukan karena pihak keluarga memilih langsung membawa pulang jenazah Salsa.
ya nggak bisa mengeluarkan ya. Tapi ada bijinya atau buahnya aja, Pak? Nggak tahu. Bijinya atau buahnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ada baiknya jika Anda mengetahui cara pertolongan pertama jika mendapati balita Anda tersedak. Di antaranya, gendong balita Anda dengan posisi wajah telungkup di atas pangkuan tangan Anda. Buat kepalanya lebih rendah dari kakinya. Sangga kepala dan rahangnya dengan tangan Anda. Hati-hati untuk tidak menekan lehernya, karena akan membuat saluran nafasnya tersumbat. Berikan 5 kali tepukan di punggung, jangan ditengkuk. Kemudian balikan tubuhnya dalam posisi telentang. Buat posisi lebih rendah dari kaki. Lalu tekan dadanya dengan menggunakan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Ibu Ani Yudhoyono, istrinya, tidak akan terjun ke kancah perpolitikan dan menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2014 mendatang. Kalangan politisi dan pengamat menanggapinya dengan berbeda. Jika masih ada yang terus bertanya, apakah Ibu Ani SBY akan maju? Atau apakah Partai Demokrat akan mengusung Ibu Ani dalam Pilpres 2014 mendatang? Maka jawabannya 100% tidak ada niat dan rencana untuk itu. Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bahwa istrinya Ani Yudhoyono tidak akan maju sebagai calon presiden 2014 dalam sarasehan 10 tahun Partai Demokrat mengundang berbagai reaksi. Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Bambang Susatyo menilai pernyataan SBY ini justru ingin mengetahui reaksi publik. Bukan lalu kalimat itu menjadi titik, tapi koma. Komanya kalau ada kalimat lain yang muncul apabila didukung oleh masyarakat, ya apa boleh buat, kan begitu. Jadi kira-kira kalimat itu masih kalimat bersayap. Kalangan pengamat politik juga memberi tanggapan yang tak jauh berbeda, bahwa pernyataan SBY tersebut sekedar untuk menangkal sesaat pencitraan negatif terhadap dirinya dan keluarga. Namun, segala sesuatunya dalam dinamika politik Indonesia masih bisa berubah. Kalau misalnya ada desakan lingkaran elit mereka dan kemudian polling pencitraan mereka poles dan kemudian entah itu jadi wakil presiden atau posisi strategis, sangat mungkin karena politik di Indonesia kadang-kadang sangat lentur, sangat bisa berubah-ubah, naik turun. Namun pengamat politik juga mengingatkan, bila pun ibu negara ternyata menjadi calon presiden, masalah kapabilitas setiap calon presiden tentunya akan jadi penilaian publik di kotak suara. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemilihan presiden baru akan berlangsung pada tahun 2014. Masih ada sedikitnya 2 tahun lagi untuk menguji apakah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berubah. Namun yang pasti pernyataan bahwa istrinya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden bukan satu kali itu saja disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam program khusus 60 menit bersama SBY tahun lalu kepada kami di Istana Cipanas, Jawa Barat, secara khusus SBY menegaskan hal yang sama. Iya. Beberapa kabar atau beberapa proyeksi orang juga menyebutkan kalau ibu negara Ani Yudhoyono juga punya potensi untuk masuk ke kancah perpolitikan. Pada akhirnya akan mengikuti jejak Cristina Hernandez dari Argentina, Hillary Clinton dari Amerika Serikat, dan itu bukan hal yang aneh buat mencalonkan ibu negara. Saya pernah membaca, pernah mendengar, dan pilihan kami tidak. Istri saya sangat jernih, saya, keluarga juga demikian, dan mereka akan sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya dalam memimpin negara ini berhasil sampai akhir masa bakti saya, dan kemudian anak-anak sekali lagi memiliki masa depan yang baik. Jadi tidak ada ambisi politik apapun bagi keluarga kami, termasuk bagi istri, untuk katakanlah juga ikut masuk dalam dunia politik, kemudian siapa tahu menjadi pemimpin. Nanti kalau sudah selesai mengemban tugas, justru saya ingin apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat sambil membantu pemerintahan yang akan datang, membantu presiden yang akan datang. Tugas presiden berat, kita harus membantu dan tidak mengganggu. Itu menjadi komitmen keluarga kami. Pada ruang dan waktunya mungkin Pak, bukan sekarang. Kalau nanti bagaimana? Itu pun sudah kita bahas. Pada prinsipnya tidak ada pikiran ke arah situ, dan jelas kita memilih pilihan yang lain. Jadi saya kira
isu ataupun rumor yang seperti itu, kami dari keluarga ingin menyampaikan jawaban yang pasti, dan jawaban itulah yang ada dalam pikiran kami sekeluarga. Ciri-ciri pelaku kejahatan di dalam angkot sudah diketahui. Polisi harus bergerak cepat menangkap mereka. Seputar Indonesia akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Seputar Indonesia. Pemirsa, polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku perkosaan dalam angkot M26 jurusan Kampung Melayu Pondok Gede Rabu dini hari lalu. Sementara kondisi korban masih trauma dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. R masih trauma. Kesan ini yang dirasakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar saat membesuk korban perkosaan dalam angkot M26 jurusan Kampung Melayu Pondok Gede yang terjadi Rabu dini hari lalu. Meski kondisinya membaik, R yang sehari-harinya berjualan sayur masih harus melewati tahap pengobatan fisik dan pemulihan mental di RS Polri Kramat Jati. Ada beberapa luka memar, luka robek kecil ya, dan itu yang sudah kita tuangkan pada visum yang kita akan sampaikan kepada penyidik nantinya. Sampai berapa hari Pak Kandero? Dan untuk ini kita masih, karena harus kita benahi luka-lukanya. Berulangnya kasus perkosaan di dalam angkot turut membuat Linda Gumelar amat prihatin. Memberi satu semangat kepada korban ya, yang adalah seorang perempuan dan seorang ibu yang tidak ada pilihan. Dia harus menggunakan kendaraan umum, pergi mengambil sayur untuk dia jual lagi, dan ini memang sudah rutin dilakukan. Ternyata mengalami hal yang betul-betul di luar kemanusiaan. Sementara polisi masih terus mengejar pelaku pemerkosaan. Apalagi polisi kini telah mengantongi ciri-ciri pelaku. R sendiri hanya bisa berharap pelaku dapat segera tertangkap dan memperoleh hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Rio Manik dan Dodi Rustandi melaporkan. Istri Kanit Reskrim Polsek Pamulang, Eka, yang dianggap melakukan rekayasa atas laporan perampokan dan perkosaan yang dialaminya hari ini akhirnya bicara. Ia membantah dikatakan membuat rekayasa laporan dan menyesalkan pernyataan kepolisian yang mengaitkan hubungannya dengan suaminya yang dinilai selama ini renggang. Tidak ngejar kepada pokok perkaranya, kejadian pada Sabtu. Kan itu, oke lah, terlepas klien saya ini. Eka sempat terisak saat dikonfirmasi tentang kasus yang dialaminya. Belakangan ini santer diberitakan laporan Eka tentang perampokan dan perkosaan di rumahnya dinilai penyidik kepolisian rekayasa karena tidak sesuai bukti di lapangan. Namun istri mantan Kanit Reserse Polsek Pamulang ini tidak terima dikatakan berbohong. Eka pun membantah jika dikatakan sengaja merekayasa laporan lantaran dendam dengan suaminya yang memiliki wanita lain. Menurut Eka, kasus yang dilaporkannya ke pihak kepolisian merupakan kejadian sebenarnya yang dialaminya pada Minggu 11 Desember lalu di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Eka pun menjelaskan jika selama ini hubungannya dengan suaminya AKPTS baik-baik saja. Menurut Eka, sebagai Kanit Reskrim Polsek Pamulang, pekerjaan suaminya teramat padat dan pulang ke rumah hanya 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Eka mengaku sangat terpukul dan pihak kuasa hukum Eka menyayangkan keputusan pihak kepolisian yang terlalu cepat mengambil keputusan. Eka juga menyayangkan pemecatan suaminya AKPTS dari jabatannya sebagai Kanit Reskrim. Saya tidak akan mengeluarkan statement seperti ini. Itu yang saya alami, hancur karena saya diperlakukan seperti membuat statement palsu. Berarti kan saya mencemarkan nama baik saya sendiri, keluarga saya sendiri. Gimana anak-anak saya, keluarga saya? Sementara pihak kepolisian sejauh ini tetap menilai Eka melakukan rekayasa. Apalagi Eka sebelumnya pernah 4 kali membuat laporan yang juga ternyata tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kita kan tidak bisa menangkap tangan, masih belum bisa menangkap tangan dia bersama dengan istrinya itu kan. Katakan kalau misalnya punya anak, ya kita periksa nanti kalau dia tidak mengakui anaknya, misalnya DNA-nya, segala macam. Ya, oke ya. Kedatangan Eka sendiri ke Mabes Polri sebetulnya untuk menjalani pemeriksaan uji kebohongan dengan lie detector. Namun, akibat belum adanya koordinasi antara pihak Polres Depok dengan Mabes Polri, pemeriksaan ini akhirnya ditunda. Tim Liputan RCTI melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bertekad melanjutkan kasus Nunun Darajatun dan saat ini tim dokter masih mengusahakan kesembuhan lahir batin Nunun Nurbaiti Darajatun. Pimpinan KPK Bushra Muqaddas menyatakan bukti yang mengarah ke Miranda Gultom belum sepenuhnya sempurna meski ada sejumlah petunjuk. Kesaksian Nunun sangat penting untuk membuktikan dugaan suap anggota DPR dalam pemilihan deputi senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom. Nunun disebut sebagai pihak pemberi dana atas travel check senilai 24 miliar rupiah pada tahun 2004. Terkait dengan pemanggilan Adang Darajatun, anggota DPR mantan Wakapolri yang juga sekaligus suami Nunun, KPK masih mempertimbangkan berdasarkan KUHP, suami atau istri boleh melindungi buronan. Namun dalam Undang-Undang Tipikor bisa dikenai pasal menyembunyikan. Sebelum ditangkap, Adang selalu membela istrinya bahkan mengelak tahu keberadaan Nunun. Akhirnya KPK berkepentingan mudah-mudahan bisa dengan tim dokter yang kita siapkan nanti beliau bisa lebih sembuh dan ada ketenangan lahir batin lah. Sementara itu jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK siang tadi diambil sumpahnya di Istana Negara Jakarta. Ketua KPK yang baru Abraham Samad menyatakan akan mengemban tugasnya tanpa pandang bulu dan jauh dari intervensi. Pengambilan sumpah 5 anggota pimpinan KPK disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Dalam jajaran baru pimpinan KPK, Abraham Samad sebagai Ketua KPK didampingi Bambang Wijoyanto, Bushra Muqaddas, Zulkarnain, dan Adnan Pandu sebagai para wakil ketua. Usai pelantikan, kepada para wartawan, Abraham Samad menyatakan akan bekerja tanpa pandang bulu dan jauh dari intervensi, dan berjanji untuk melanjutkan pengungkapan kasus-kasus besar. Semangat atlet para SEA Games tak kalah dengan semangat atlet SEA Games. Tunggu aksi mereka di seputar Indonesia sesaat lagi. Pemirsa, Mabes Polri saat ini tengah memeriksa 2 anggotanya yang bertugas di wilayah Lampung terkait insiden kekerasan di Mesuji. Sementara tim pencari fakta bentukan pemerintah yang diketuai Wakil Menkumham Denny Indrayana belum lagi bekerja karena masih harus mengumpulkan data sekitar tragedi tersebut. Mabes Polri menyatakan telah melakukan pemeriksaan atas 2 anggotanya dari Kepolisian Daerah Lampung terkait tragedi Mesuji. Kapolri juga menegaskan bahwa kepolisian akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Terkait konflik sengketa lahan antar warga dan karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan, polisi sudah menetapkan 6 tersangka. Sementara 2 hari setelah video tragedi kemanusiaan Mesuji di Lampung beredar luas, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto masih enggan menanggapi apa yang terjadi di balik peredaran video kekerasan tersebut. Namun Menko Polhukam menegaskan pemerintah ingin memfokuskan pada pencapaian solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Ada 2 anggota kaitan pada salah menyelamatkan masyarakat, kemudian diselamatkan, dilakukan pencegatan oleh kelompok lain. Polisi mengamankan dengan mengeluarkan tembakan. Ada 1 yang meninggal dunia, 5 luka-luka. Kemudian kita periksa anak buah anggota. Prosesnya disiplin. Kalau nanti memenuhi unsur pidana, kita proses lagi secara hukum untuk di peradilan. Saya kira itu. Sedangkan Ketua Pencari Fakta Denny Indrayana menyatakan langkah pertama yang akan ditempuh pemerintah adalah mempersiapkan tim dan mengumpulkan berbagai data. Namun Denny mengelak menyebut target waktu yang ditetapkan oleh tim. Sehingga saya optimis dalam rentang waktu yang saya tidak boleh mengatakan sebentar, tapi juga tidak akan terlalu lama. Saya tidak bisa mengatakan eksaknya. Saya akan diskusi dengan tim dulu. Saya akan diskusi dengan teman-teman dulu untuk bicara target kerja ini. Tragedi kemanusiaan di Mesuji Lampung terkait sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara warga setempat dengan perusahaan perkebunan. Dalam insiden kekerasan terakhir, sebanyak 7 orang tewas, 5 diantaranya karyawan perusahaan tewas, dan sejumlah orang lain luka-luka akibat tembakan aparat keamanan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, setelah menjadi juara umum dalam ajang SEA Games ke-26 lalu, kini kontingen Indonesia masih terus berjuang dalam ajang ASEAN Para Games, termasuk dari cabang tenis meja yang telah meraih sedikitnya 4 emas.
keterbatasan fisik tak menyurutkan niat Rosita Muslim untuk berprestasi. Dengan tekad kuat dan semangat pantang menyerah, atlet tenis meja ini akhirnya berhasil menaklukkan lawannya dari Vietnam, Do Thi Kim Bin, di babak penyisihan kelas tenis meja kursi roda ajang Asian Para Games 6 di Solo, Jawa Tengah. Padahal Rosita sempat kalah di 2 set pertama, namun 3 set selanjutnya berhasil dimenangkan Rosita. Sedikit sulit karena klasifikasinya dia kelas 5, saya kelas 3. Jadi dia naruh bolanya di ujung-ujung, saya nggak nyampe. Tapi akhirnya gimana Mbak? Akhirnya dengan petunjuk Bapak pelatih, saya bisa diarahkan ke kelemahannya lawan. Tak hanya Rosita yang tengah berjuang, 35 atlet cabang tenis meja juga berupaya keras untuk mengharumkan nama bangsa di ajang ASEAN Para Games ke-6 ini. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro melaporkan. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan seluruh liputan utama kami hari ini di situs sindonews.com. Sampai di sini seputar Indonesia Jumat 16 Desember 2011. Saksikan perkembangan terbaru hingga nanti malam di seputar Indonesia Malam. Saya Arif Ditomo, terima kasih dan sampai jumpa.